Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan laporan praktikum yang telah kami kerjakan selama ini dalam mata kuliah Teknologi Beton dan Bahan Bangunan. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri Muhammad Ilham Hashim dengan NRP 2035 24135. Selanjutnya ada Rahman Arif Nur Cahyo dengan NRP 2035 24134, Rifki Abidul Hikam dengan NRP 2035 24136, dan Siti Aisyah Gibah dengan NRP 2035 24135. Pembahasan yang kita bahas di pra PPT ini adalah yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, bahan penyusun beton yang terdiri dari semen, agregat kasar dan juga agregat halus, mix desain, pengecoran, dan evaluasi mutu beton. Jadi latar belakang kita melakukan praktikum ini tentunya untuk mengenal secara langsung cara mengetahui karakteristik dari bahan penyusun beton, yaitu semen, agregat, kasar, dan halus. Nah, contoh praktikum yang kita lakukan itu seperti mencari modulus kehalusan, resapan air, dan juga kadar air dari penyusun beton tersebut. Setiap pengujian yang telah kami lakukan itu mengacu pada standar teknis yang telah kami lampirkan di lampiran standar. Nah, tentunya kegiatan praktikum ini bisa membekali kami untuk mengoperasikan alat dan mengenal secara langsung cara menguji sebuah bahan material beton. Kami bisa langsung mengetahui cara untuk menganalisis dan juga menerapkan standar yang ada ke cara pengujian kami. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya Siti Aisyah dengan NRP 2035241037. Sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Nah, berikut adalah masalah yang ingin kami jawab melalui rangkaian praktikum yang kami lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik fisik semen seperti kehalusan, konsistensi normal, dan waktu ikat mempengaruhi kualitas beton yang dihasilkan. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kadar lumpur, kebersihan, dan gradasi pasir terhadap kekuatan dan kestabilan campuran beton. Yang ketiga yaitu bagaimana sifat fisik kerikil seperti bentuk, ukuran maksimum, dan kebersihannya mempengaruhi kekuatan tekan dan daya rekat dalam beton. Yang keempat yaitu bagaimana hasil pengujian laboratorium terhadap bahan-bahan penyusun beton digunakan sebagai dasar evaluasi kelayakan material dalam perencanaan pembuatan beton. Yang kelima yaitu bagaimana prosedur dan hasil pengujian laboratorium terhadap bahan penyusun beton. Terus yang keenam yaitu bagaimana data hasil pengujian digunakan dalam perencanaan campuran beton yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu bagaimana evaluasi terhadap hasil praktik perancangan campuran beton dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan mutu beton yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya adalah Rifki Abidul Hikam dari NRP 2035241036 yang akan menjelaskan tujuan dari praktikum kami. Tujuan kami untuk melakukan praktikum ini yaitu adalah salah satunya atau diantaranya adalah yang pertama mengetahui karakteristik fisik semen seperti kehalusan, konsistensi normal, dan waktu ikat, serta dampaknya terhadap kualitas beton yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada menganalisis pengaruh kadar lumpur, kebersihan, dan gradasi pasir terhadap kekuatan dan kestabilan campuran beton. Dan juga ada mengevaluasi kesesuaian antara hasil perancangan campuran beton dengan mutu beton yang diperoleh dalam praktikum, serta menilai efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya adalah saya Rahman Arif Nur Cahyo dengan NRP akhir 34. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Adapun manfaat secara umum yang didapatkan setelah melakukan praktikum ini yaitu memberikan pemahaman praktis tentang karakteristik bahan bangunan yang menjadi komponen utama beton. Lalu ada membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dalam melakukan pengujian material bangunan sesuai standar SNI. Selanjutnya ada menjadi dasar dalam pengambilan keputusan teknis terkait pemilihan dan penggunaan material dalam proyek konstruksi, serta menumbuhkan sikap teliti, sistematis, dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan teknis di laboratorium maupun di lapangan. Lalu adalah dasar teori. Landasan teori terdiri dari pengikat, pengisi,
mix design dan pengecoran, lalu evaluasi mutu beton. Mengikat. Semen adalah bahan pengikat hidrolis berbentuk klinker yang dihaluskan dengan ditambah gips serta terdiri dari pasir silika, tanah liat, batu kapur, biji besi, magnesia, sulfur, dan soda potas. Semen sendiri memiliki 5 tipe, yaitu semen tipe 1 digunakan pada konstruksi umum. Yang kedua itu semen tipe 2 digunakan pada konstruksi tahan terhadap sulfat dan hidrasi sedang. Semen tipe 3 digunakan pada konstruksi yang memiliki kuat tekan awal tinggi. Semen tipe 4 digunakan pada konstruksi yang memiliki hidrasi rendah. Semen tipe 5 digunakan pada konstruksi yang tahan sulfat. Jenis semen yang biasa digunakan yaitu Portland Pozzolan Semen atau PPSC. Yang kedua yaitu Portland Composite Cement atau PCC. Lalu bahan pengikat berikutnya adalah air. Fungsi air pada campuran beton adalah digunakan untuk reaksi kimia dalam pengikatan campuran beton sehingga terjadi proses pengerasan beton dan menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat dalam adukan beton sendiri. Air yang disyaratkan untuk beton adalah yang pertama tidak mengandung lumpur lebih dari 2 gram per liter. Yang kedua, kandungan garam diantaranya yaitu zat organik, asam, dan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 15 gram per liter. Yang ketiga yaitu kandungan kloridanya tidak lebih dari 0,5 gram per liter. Yang keempat, kandungan sulfatnya tidak lebih dari 1 gram per liter. Selanjutnya adalah pengisi, yaitu yang pertama agregat kasar. Berdasarkan SNI, pengertian agregat kasar yaitu material utama pembentuk beton yang memiliki ukuran lebih besar dari 5 mm hingga 40 mm. Berat jenis agregat. Berat jenis merupakan perbandingan antara berat persatuan volume dari satuan material terhadap berat air dengan volume yang sama. Gradasi agregat kasar. Modulus kehalusan atau finesse modulus adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kehalusan atau kekerasan partikel-partikel agregat. Pengisi lainnya yaitu agregat halus. Berdasarkan SNI, agregat halus merupakan hasil disintegrasi alami dari batuan alami atau pasir yang dihasilkan dari alat pemecah batu atau stone crusher. Berat jenis agregat halus. Pemeriksaan berat jenis dan SSD pasir merupakan hal penting untuk mengetahui pasir tersebut telah memenuhi syarat atau belum untuk bahan campuran adukan beton. Berdasarkan pada peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia 1982 pasal 11 pasir beton, syarat berat jenis pasir yang baik adalah 2,4 sampai 2,9. Gradasi agregat halus. Modulus kehalusan finesse modulus adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kehalusan atau kekerasan partikel-partikel agregat, baik agregat halus, pasir maupun agregat kasar. Lalu di dasar teori yang selanjutnya yaitu ada mix design dan pengecoran. Mix design. Mix design dalam beton adalah pekerjaan merancang dan memilih material bermutu tinggi untuk kepentingan produksi beton secara menentukan dalam mutu dan kekuatan beton itu sendiri. Dalam proses pembuatan mix design beton, penyusunan adukan beton tidak hanya memperhatikan kinerja beton dalam satu situasi, tapi juga mendesain beton untuk 2 kondisi, yaitu fase plastis dan fase perkerasan. Tahap plastis mengacu pada keadaan di mana bahan beton pertama kali dicampur untuk membuat tekstur lembut, mengalir dan mudah berubah bentuk seperti adonan. Pada saat yang sama, fase pengerasan jalan terjadi saat beton mulai mengering dan mengeras. Pada tahapan plastis, standar beton harus memenuhi kemampuan proses, kohesi, dan memiliki waktu pengaturan yang lama. Pada tahap pengerasan, sifat yang dihasilkan harus memiliki kekuatan dan daya tahan yang mapan. Untuk landasan teori selanjutnya ada evaluasi mutu beton. Baik, evaluasi mutu beton yang pertama adalah uji kuat tekan. Uji kuat tekan merupakan suatu pengujian sampel beton dengan metode pembebanan dengan menggunakan mesin tekan beton yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari kuat tekan beton itu sendiri. Lalu ada kuat tekan beton. Kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kekuatan tekan beton ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat kasar dan halus, air. Perbandingan dari air semen semakin tinggi kekuatan tekannya.
Suatu jumlah tertentu air diperlukan untuk memberikan aksi kimiawi dalam pengerasan beton. Kelebihan air meningkatkan kemampuan pekerjaan akan tetapi menurunkan kekuatan. Lalu ada standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran ketelitian proses produksi beton dan penentu ekonomis campuran beton. Nilai standar deviasi dapat dihitung bila fasilitas produksi beton memiliki catatan hasil uji beton yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, jenis material. Yang kedua, catatan mutu hasil uji beton. Dan yang ketiga, catatan hasil uji penjumlahan sekurang-kurangnya 30 buah berurutan atau dari dua kelompok yang pengujian yang jumlahnya minimum juga 30. Lalu ada syarat penerimaan mutu beton. Berdasarkan SNI 032847/2002 tercantum bahwa mutu beton dapat dinyatakan memenuhi syarat atau mutunya tercapai jika kedua persyaratan berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, nilai rata-rata dari semua pasangan hasil uji yang masing-masing pasangan terdiri dari 3 hasil uji kuat tekan berurutan tidak kurang dari kuat tekan beton yang diisyaratkan atau FC aksen. Dan yang kedua, tidak satupun dari hasil uji tekan rata-rata dari 2 silinder kurang dari FC min 3,5 MPa. Lalu ada beban aksial. Beban aksial adalah beban yang tegak lurus terhadap penampang atau sejajar dengan sumbu aksial yang ditinjau dari SNI 1974/2011. Beban aksial bekerja pada pusat aksis dari elemen struktur. Jika beban yang menyebabkan penambahan panjang dari elemen, maka gaya yang bekerja adalah gaya tarik. Jika beban yang menyebabkan elemen memendek, maka gaya yang bekerja adalah gaya tekan. Lalu ada pelapis permukaan atau capping. Capping merupakan pelapis permukaan tekan benda uji pinang silinder dari SNI 1974/2011. Pembuatan capping beton adalah dari bahan berupa belerang atau senyawa capping lainnya. Capping dilakukan dalam rangka mempersiapkan spesimen beton silinder untuk pelaksanaan pengujian kuat tekan. Pemberian capping diperlukan untuk memastikan distribusi beban aksial yang merata ke seluruh bidang tekan beton silinder. Tentunya saya Muhammad Ilham Nur Hasim, NRP akhir 035 akan menjelaskan tentang uji apa saja sih yang setelah kita lakukan dalam praktikum ini. Yang pertama, kita menguji tentunya bahan pengikat yaitu semen. Pengujian pertama yang kita lakukan adalah berat jenis semen. Berat jenis semen atau specific gravity itu adalah perbandingan antara berat volume semen dengan berat volume air pada suhu tertentu. Menurut SK SNI 152531 tahun 1991, secara umum berkisar antara 3 sampai 3,2 gram per cm kubik. Nah, tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui berat jenis semen yang kita akan gunakan dalam mix design. Standar pengujian yang kita pakai diantaranya adalah SNI 15764 tahun 2004, SNI 15249 tahun 2004, SK SNI 152531 tahun 1991. Nah, yang pertama alat bahannya bisa dibaca sendiri. Mungkin ada labu takar 500 cc, ada semen juga tentunya, dan juga ada corong. Bahannya ada semen 250 gram dan juga minyak tanah. Nah, langkah kerjanya yang pertama, semen 250 gram itu ditimbang dulu. Setelah itu labu takar itu ditimbang. Kemudian beratnya dicatat dalam form. Setelah itu semen dimasukkan ke dalam labu takar yang telah ditimbang dengan menggunakan corong, lalu ditimbang kembali untuk ditinjau. Minyak tanah yang telah kita siapkan dimasukkan ke dalam labu takar. Labu takar yang telah berisi semen dan minyak tanah diposisikan secara miring lalu diputar-putar agar terdapat gelembung udara dalam campuran tersebut. Setelah campuran merata, labu takar yang berisi campuran semen dan minyak ditimbang kembali. Lalu hasilnya dicatat. Campuran semen dan minyak tanah dikeluarkan dari labu takar hingga bersih, dan terakhir labu takar diisi dengan minyak tanah hingga mencapai batas garis. Kemudian ditimbang dan hasilnya dicatat. Nah, perhitungan kita yang pertama, kita melakukan 2 kali pengujian. Yang pertama adalah pengujian pertama, yaitu labu takar 500 cc itu beratnya kita dapat 144,9 gram, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri di presentasi. Kita nanti akan menghitung dengan persamaan 2.1 yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, berat jenis semen rata-rata kita dapat dari rata-rata dari pengujian 1 dan pengujian 2. Nah, berdasarkan dari pengujian kita, sampel 1 memiliki berat jenis 2,91 gram per cm kubik, dan sampel 2 2,9 gram per cm kubik. Menurut standar yang kita pakai,
hasil uji sudah memenuhi berat jenis semen PCC dan kita bisa menggunakannya dalam mix design. Nah, konsistensi semen. Intinya konsistensi semen itu tingkat keenceran dan kekentalan pasta semen ketika kita campur dengan air. Nah, konsistensi semen ini kita gunakan untuk sebelum melakukan uji waktu pengikatan semen. Kita mencari tahu banyak air yang kita gunakan. Tujuannya di praktikum ini kita untuk mendapatkan nilai konsistensi dengan alat VCAT untuk menentukan mutu semen yang akan kita gunakan dalam mix design. Standar yang kami gunakan dalam pengujian ini adalah ASTM C1876 16. Nah, alat dan bahan bisa dibaca sendiri di slide. Untuk langkah kerjanya, kita menggunakan 250 gram semen yang telah ditimbang. Setelah itu, semen dicampur dengan air dengan konsistensi yang dikira-kirakan. Di kasus kita, pertama kita menggunakan 60 ml air dan dilanjutkan ke konsistensi yang kita inginkan. Untuk langkah-langkah kerja yang lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri di presentasi. Nah, aku bawa sovel. Nggak cocok. Ada kipas. Nggak ada lah. Ada ini kok nggak, jaket kok nggak? Tolong pegangin dulu. Intinya dalam praktikum ini kita mencari tingkat penurunan VCAT ke angka 10 mm. Nah, selanjutnya adalah perhitungan yang telah kami lakukan, yaitu untuk konsistensi semen. Yang pertama kita dapat di sampel 1 itu kita 60 mili. Selanjutnya kita lanjutkan di air 75 mili dan air 78 mili. Terus selanjutnya kita mencari berat airnya di masing-masing sampel dan berat semen yaitu 250 gram. Nah, untuk perhitungannya water content adalah berat air per berat semen. Nah, setelah itu kita plot di grafik dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk mencapai konsistensi semen yang ditujukan dengan parameter VCAT yang turun 10 mm, kita membutuhkan air sebanyak 78 mili. Nah, perbandingan antara 78 mili air dan juga 250 gram semen itu memiliki nilai konsentrasi 31,2%, yang mana ini tidak memenuhi standar atau melebihi standar dari ASTM C187. Nah, nilai ini tentunya tergantung dari kehalusan semen, komposisi senyawa semen, dan proses kita melakukan pengujian. Dari praktikum ini dapat simpulkan semen tidak memenuhi uji konsistensi standar. Selanjutnya adalah analisis waktu pengikatan semen. Nah, setelah kita menemukan komposisi air yang cocok untuk semen kita, yang mana di VCAT turun 10 mm, yang selanjutnya adalah analisis waktu pengikatan semen. Nah, waktu ikat awal adalah waktu dari semen bercampur dengan air hingga mencapai penurunan 25 mm dalam 10 detik, menandakan transisi dari kondisi plastis ke tidak plastis dengan standar SIC sekitar 45 menit. Nah, selanjutnya adalah waktu ikat akhir, terjadi jarum VCAT itu tidak lagi meninggalkan bekas atau 0 turunnya. Nah, itu standar maksimum SII itu selama 360 menit. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui waktu pengikatan awal semen dan waktu pengikatan akhir semen. Standar pengujian yang kita pakai adalah ASTM 19101A. Nah, untuk alat dan bahan bisa dilihat sendiri di slide. Untuk langkah kerjanya, intinya kita itu menimbang 250 gram semen. Setelah itu kita pakai kadar air atau jumlah air yang kita hasilkan dari uji konsistensi semen. Dan nanti dicampur dan dilempar 6 kali sejauh 15 cm sampai ke konsistensi yang kita inginkan. Setelah itu dimasukkan ke VCAT dan juga diuji tiap
menit atau tiap 15 menitnya sampai ke penurunan 0 mm. Nah, di pengujian kita mendapatkan hasil untuk sampel 1 di 45 menit pertama itu masih turun maksimal di 40 mili dan sampel 2 juga demikian. Namun untuk waktu pengingatan sampai sampel 1 di 0 mili itu membutuhkan waktu 225 menit dan sampel 2 210 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa di 40 menit pertama semen kami belum memenuhi dari ASTM C191 yang mana harusnya di 40 menit pertama itu sudah mengikat. Namun di waktu ikat akhir kita memenuhi karena waktu mengikat maksimum itu di 350 menit, namun waktu pengikatan kita itu di 225 dan di 210. Jadi kita memenuhi di waktu ikat akhir. Nah, selanjutnya adalah agregat kasar. Yang mana agregat kasar yang pertama kali kita uji adalah berat jenis kerikil. Nah, berat jenis seperti semen tadi adalah perbandingan antara berat suatu material per satuan volume dengan berat air pada volume dan temperatur yang sama. Nah, di mana volume yang dimaksud adalah volume benda yang ditimbang. Berat jenis kerikil merupakan perbandingan antara massa kerikil dengan volumenya sendiri dan digunakan untuk menentukan volume agregat yang digunakan dalam campuran. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui berat jenis agregat kasar, yaitu kerikil dalam kondisi kering permukaan atau saturated surface dry. Standar yang kita gunakan adalah SNI 03 1969 tahun 1990 dan ASTM C12715. Nah, alat dan bahan bisa dilihat di slide. Untuk langkah kerjanya itu kita menggunakan kerikil rendaman ya, yang telah direndam 24 jam. Setelah direndam itu dilap hingga bersih, kemudian menimbang bahan-bahan seperti alat dan bahan seperti loyang dan juga kerikilnya. Setelah itu kita olah datanya, yaitu berat jenis agregat kasar adalah 3000, yaitu berat awal kita kerikil SSD per 3000 dikurangi berat kerikil kita ketika kita timbang dalam air. Nah, oleh karena itu kita dapat berat jenis agregat kasar yang mana di sampel 1 kita mendapatkan 2,68 gram per cm kubik dan sampel 2 sebesar 2,66 gram per cm kubik. Sehingga rata-ratanya diambil 2,67 gram. Nah, kita memenuhi standar karena di ASTM C12715 itu berat jenisnya antara 2,4 sampai 2,7 kg per desimeter kubik. Sehingga kerikil dalam agregat kami itu asumsinya bisa lolos atau bisa digunakan dalam campuran beton. Selanjutnya adalah gradasi kerikil. Nah, di gradasi kerikil ini kita menguji atau mencari modulus kehalusan dalam suatu kerikil dan juga nanti kita gunakan sebagai mencari ukuran maksimum kerikilnya berapa, 10 mili, 20 mili atau 40 mili. Nah, tujuan praktikum kita adalah untuk menentukan gradasi atau distribusi ukuran butir kerikil menggunakan saringan. Standar yang pengujian yang kita gunakan adalah ASTM C139 93 SII 005280. Nah, untuk alat dan bahan bisa dilihat. Mungkin untuk saringannya adalah saringan nomor 1, setengah, 3/4, 3/8, 4,46, 2,38 dan pen. Nah, kerikil yang kita gunakan itu seberat 16 kg ya. Setelah itu diayak dan juga ditimbang masing-masing yang tertahan. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan, kita mendapatkan modulus kehalusan untuk di sampel 1 itu 4,4503%. Itu dari rumus persen tertinggal per 100. Dan juga modulus kehalusan sampel 2 itu 4,2841%. Nah, modulus kehalusan rata-ratanya kita mendapatkan 4,2672 dan setelah diplot di grafik ukuran maksimal agregat kasar, kita paling mendekati itu di ukuran maksimal 40 mm. Nah, ini memenuhi dari standar kita pakai yaitu SII 005280, yaitu di rentang 5% sampai 7,1%. Kita masuk di antaranya yaitu 4,2841%. Nah, berdasarkan grafik menurut SNI 032834 tahun 2000, ukuran maksimum yang paling mendekati atau yang masuk di plot adalah 40 mm. Selanjutnya adalah kelembapan kerikil yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah kelembapan kerikil. Kelembapan kerikil intinya adalah kelembaban atau yang sering kita ketahui sebagai kadar air merupakan rasio berat air di dalam pori-pori kerikil terhadap berat kering butiran kerikil. Juga bisa disebut sebagai tingkat keabsahan kerikil. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kelembaban atau kadar air yang terdapat dalam kerikil. Nah, untuk standar yang kami gunakan atau kami acu yaitu ASTM C566. Selanjutnya ada alat dan bahan bisa dilihat, yaitu yang pertama loyang, lalu oven dan timbangan, dan untuk bahannya adalah kerikil. Untuk step kerjanya, yang pertama loyang ditimbang, kemudian beratnya dicatat. Yang kedua, kerikil dalam kondisi seberat 1000 gram. Yang ketiga, kerikil dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 110 plus minus kurang lebih 15 derajat Celcius. Lalu yang keempat, setelah 24 jam, kerikil dikeluarkan dari oven, kemudian ditimbang dan beratnya dicatat. Nah, dari perhitungan ini dilakukan dua pengujian. Yang pengujian pertama atau pengujian 1, kelembapannya diperoleh 1% dan didapat dari berat kerikil dikurangi dengan berat kerikil oven dibagi dengan berat kerikil oven. Lalu yang pengujian kedua diperoleh 0,84% kelembapan diperoleh dari berat kerikil oven, berat kerikil dikurangi berat kerikil oven per berat kerikil oven dikali 100% dan hasilnya 0,84%. Lalu ada kelembapan agregat kasar rata-rata yang dijumlahkan tadi per 2, yaitu 1% ditambah 0,84% dibagi 2, yaitu 0,92%. Dan kesimpulannya, berdasarkan ASTM C566, kelembapan agregat kasar atau kerikil yang disyaratkan berkisar 0 sampai 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel kerikil memenuhi standar. Lalu ada air resapan kerikil. Kadar resapan pada kerikil yaitu peningkatan massa kerikil akibat air yang menembus ke dalam pori-pori partikel selama jangka waktu yang ditentukan, tapi tidak termasuk air yang ada dalam permukaan luar dari partikel. Tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu adalah menentukan penyerapan dari sampel kerikil yang akan digunakan untuk mix design. Standar pengujian yang kami gunakan yaitu adalah SNI 032461 1991. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama ada loyang, lalu oven, ada timbangan. Dan juga untuk kerikil yang kami gunakan adalah kerikil kering permukaan 3000 gram atau 3 kilo. Untuk step kerjanya, yang pertama menimbang loyang, lalu kerikil dalam keadaan SSD ditimbang sebesar 3 kilo atau 3000 gram. Lalu kerikil dalam kondisi SSD dimasukkan dalam oven selama 24 jam dengan suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius. Lalu setelah 24 jam kerikil dikeluarkan dari oven, kemudian ditimbang dan beratnya dicatat. Dan untuk perhitungan sama seperti tadi, ada dua pengujian, lalu mencari rata-rata. Untuk pengujian pertama, air resapan didapat 1,91%, didapat dari berat SSD dikurangi berat kerikil oven per berat kerikil oven kali 100%. Lalu pengujian yang kedua, didapatkan 1,96%, didapatkan dari berat kerikil SSD dikurangi berat kerikil oven per berat kerikil oven kali 100%, menghasilkan 1,96%. Dan yang ketiga ada air resapan agregat kasar rata-rata. Untuk rata-ratanya yaitu 1,91% ditambah 1,96% dibagi 2, yaitu 1,93%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan SNI 0324611991, penyerapan agregat kasar atau kerikil yang diisyaratkan berkisar kurang dari 3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memenuhi standar yang ditentukan. Dan selanjutnya ada berat volume lepas kerikil. Berat volume lepas adalah berat persatuan volume agregat dalam kondisi lepas, tanpa pemadatan dan dengan rongga udara alami di antara butir-butirnya. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk menentukan dan mengetahui berat volume lepas dari sampel kerikil yang akan digunakan untuk mix design. Dan standar pengujian yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah ASTM C29. Untuk alat dan bahan bisa dilihat, yang pertama adalah takaran dengan volume 10 liter, lalu dan timbangan, juga dengan kerikil untuk bahannya. Untuk step kerjanya, pertama takaran dengan volume 10 liter ditimbang, lalu takaran diisi ke penuh dengan kerikil, kemudian diratakan. Dan yang ketiga, takaran yang sudah terisi kerikil ditimbang dan beratnya dicatat. Untuk perhitungan sama saja, 2 kali perhitungan. Untuk pengujian pertama, didapatkan berat volume lepas 1,32 kg per liter, yang didapat dari berat wadah 10 liter per kerikil dikurangi dengan berat wadah 10 liter per 10. Lalu pengujian kedua didapat 1,306 kg per liter. Dan juga berat volume lepas kerikil rata-rata yaitu 1,32 tambah 1,306 dibagi 2, yaitu 1,313 kg per liter. Lalu ada berat volume rojok kerikil. Volume rojok kerikil rojok adalah perhitungan seberapa banyak kerikil yang memiliki ukuran 5 mm sampai 40 mm yang bisa menempati ruang.
dengan cara dirojok atau dipadatkan menggunakan tongkat besi projo untuk meminimalisir rongga udara yang menempati wadah atau tekanan tersebut sehingga dapat menampung butiran kerikil lebih banyak. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk menentukan dan mengetahui berat volume rojok dari sampel kerikil yang akan digunakan untuk mix design. Standar pengujian yang kami gunakan adalah ASTM C29. Untuk alat dan bahannya sama seperti berat volume lepas, yaitu tekanan dengan volume 10 liter, yang kedua batang besi, dan juga timbangan. Juga kerikil untuk bahannya. Untuk step kerjanya, yang pertama tekanan dengan volume 10 liter ditimbang. Lalu takanan diisi dengan kerikil hingga sepertiga bagian, kemudian dirojok menggunakan batang besi sebanyak 25 kali. Lalu diisi lagi dengan sampai 2/3 bagian, lalu dirojok lagi 25 kali. Lalu tambahkan kerikil lagi hingga penuh atau 3/3 bagian, lalu dirojok kembali 25 kali dan permukaannya diratakan. Lalu yang terakhir, takaran yang telah berisi kerikil yang telah dirojok ditimbang kemudian dicatat. Untuk pengujian ada 2 kali pengujian. Yang pertama berat volume rojok didapatkan 1,5 kg per liter. Untuk pengujian kedua didapatkan 1,506 kg per liter. Dan untuk berat volume rojok kerikil rata yaitu 1,5 ditambah 1,506 per 2 yaitu 1,503 kg per liter. Untuk kesimpulannya, berdasarkan ASTM C29, prosedur atau metode yang digunakan dalam melakukan tes untuk mengukur berat volume dan kadar rongga agregat ini tidak mengalami penyimpangan. Karena nilai-nilai untuk berat volume dan kadar rongga hanya dapat ditetapkan dalam hal metode uji, tidak memiliki standar nilai tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerikil uji layak digunakan sebagai material penyusun campuran beton. Lalu selanjutnya ada kadar lumpur kerikil. Menurut SII 005-380 tentang syarat mutu penggunaan agregat kasar atau kerikil tidak diperbolehkan memiliki kandungan lumpur atau bagian yang lebih dari kecil dari 7 mikrometer melebihi 1%. Apabila melebihi dari yang disyaratkan, maka perlu dilakukan pencucian terhadap agregat tersebut. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk menentukan dan mengetahui kadar lumpur yang terdapat pada sampel kerikil yang akan digunakan untuk mix design. Standar yang kami gunakan yaitu ASTM C11713. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama ada loyang atau cawan, lalu ada oven dan juga timbangan. Untuk bahannya ada kerikil dan juga air. Untuk step kerjanya, yang pertama adalah menimbang cawan, lalu meletakkan kerikil sebanyak 1 kilo di atas cawan yang sudah ditimbang. Lalu cuci kerikil dengan air sampai bersih. Lalu yang keempat, masukkan kerikil dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan kerikil dari oven, kemudian ditimbang dan catat beratnya. Untuk perhitungannya, terdapat 2 perhitungan dan juga rata-rata. Yang pengujian pertama didapatkan 1,8%, dan pengujian kedua didapatkan 1,37% dengan cara berat kerikil dikurangi dengan berat kerikil oven dibagi dengan berat kerikil. Lalu yang ketiga ada kadar lumpur kerikil rata yang didapatkan dari 1,8% dari pengujian pertama ditambah 1,37% pengujian kedua dibagi 2 yang mendapat hasil 1,585%. Dan untuk kesimpulannya dari hasil praktikum yang telah dilakukan diperoleh presentasi kebersihan kerikil terhadap lumpur sampel 1 dan sampel 2 sehingga didapatkan rata-rata tadi yaitu 1,585%. Berdasarkan ASTM C11713, kadar lumpur pada kerikil yang diisyaratkan yaitu kurang dari 1%. Hasil pengujian yang tidak memenuhi standar ini belum tentu dapat dijadikan alasan kerikil tidak memenuhi persyaratan. Hal ini buktikan dengan simpangan sampel 1 dan 2 yang memiliki selisih cukup jauh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama langkah penyucian yang kurang maksimal, lalu ada faktor suhu oven dan waktu pengovenan, dan yang ketiga ketelitian dalam menimbang dan membaca timbangan. Di luar dari ketiga hal tersebut, terdapat kemungkinan kualitas agregat kasar itu sendiri yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya ada agregat halus. Yang pertama, berat jenis agregat halus. Berat jenis pasir ialah perbandingan antara berat pasir kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi butiran pasir dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. Sedangkan berat jenis pasir dalam kondisi kering permukaan jenuh atau SSD yaitu perbandingan antara berat pasir kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. Tujuan kami melakukan praktikum ini untuk mengetahui berat jenis agregat atau agregat halus pasir dalam kondisi kering permukaan atau saturated surface dry atau SSD. Standar pengujian yang kami gunakan adalah ASTM C2878 dan BUBI 1982 pasal 11 pasir beton. Untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah butakar 500 cc, lalu ada timbangan dan juga loyang. Untuk bahannya kita pakai kerikil dan juga air. Untuk stepnya, lampu butakar 500 cc ditimbang, lalu pasir dalam kondisi SSD pasir dalam kondisi kering permukaan ditimbang sebanyak 500 gram. Lalu pasir dimasukkan ke dalam lampu takar, kemudian lampu takar yang berisi pasir ditimbang. Lalu air dimasukkan ke dalam lampu takar hingga mencapai batas kapasitas. Kemudian lampu takar diputar dengan posisi tangan miring agar tidak dapat gelembung dari dalamnya.
Lalu jika sudah tidak ada tergelembung udara, labu takar ditimbang dan beratnya dicatat. Pasir dan air dikeluarkan dari labu takar tersebut, dan juga yang terakhir labu takar diisi dengan air sehingga batas kapasitas, kemudian ditimbang dan beratnya dicatat. Untuk perhitungan ada dua pengujian dan juga berat jenis rata-rata pasir. Untuk pengujian pertama didapatkan 2,74 gram cm kubik, dan pengujian kedua dihasilkan 2,71 gram per cm kubik. Untuk berat jenis pasir rata-ratanya yaitu 2,74 plus 2,71 per 2 dihasilkan 2,725 gram per cm kubik. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan STMC 2878 dan PUBI 1982 pasal 11 yang mengisyaratkan angka berat jenis nilai berat jenis agregat halus yang diisyaratkan berkisar 2,4 hingga 2,9 kg per desimeter kubik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir pada percobaan yang telah dilakukan memenuhi standar dan layak digunakan sebagai material campuran beton. Lalu yang selanjutnya ada gradasi agregat halus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gradasi agregat halus atau pasir. Nah, gradasi agregat sendiri adalah distribusi ukuran dari agregat, maupun itu agregat halus atau agregat kasar. Nah, gradasi atau distribusi ukuran partikel pasir itu mempengaruhi sifat beton seperti kepadatan, isi rongga, workability, dan kekuatan. Itu menurut Golterman. Kemudian jika agregat halus terlalu kasar, maka itu bisa menimbulkan bleeding atau kebocoran, segregasi, dan beton yang kasar. Tapi jika terlalu halus, maka kebutuhan air akan meningkat dan akan boros. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan gradasi atau distribusi ukuran butir pasir menggunakan saringan. Untuk standar yang digunakan yaitu ada SSI 005280 dan SNI 032847 2002. Untuk alat dan bahan itu ada saringan, loyang, timbangan, dan mesin menggetar, dan stopwatch. Untuk bahannya itu pasir kering oven. Nah, untuk langkah kerjanya itu kita mengatur dulu, mengurutkan saringan dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian saringan dan pen itu ditimbang, dan pasir kering oven ditimbang sebanyak 1000 gram menggunakan loyang, kemudian diletakkan di mesin menggetar. Kemudian setelah digetarkan, maka akan didapatkan hasil dari gradasi pasir tersebut. Kemudian untuk data hasil analisis gradasi pasir ini adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kita di sini juga menghitung modulus kehalusan atau fineness modulus, di mana pada pengujian 1 itu didapatkan fineness modulus sebesar 3,69%, dan pada pengujian 2 didapatkan 3,4351%. Dan rata-ratanya didapatkan 3,5. Setelah data-data tersebut diplotkan pada batas-batas zona, nah pada grafik itu kami dapatkan bahwa yang pasir ini itu termasuk ke dalam zona 2 atau pasir sedang. Nah, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa sampel pasir itu memiliki rata-rata 3,5663%, dan menurut SSI 005280 modulus kehalusan butir pasir adalah berkisar antara 1,5 sampai 3,8. Jadi kedua sampel pasir tersebut itu telah memenuhi uji coba material beton dan dapat digunakan pada campuran beton. Dan setelah diplotkan itu kita mendapatkan bahwa pasir ini itu termasuk ke dalam zona 2 atau pasir sedang. Kemudian selanjutnya yaitu kelembapan agregat halus. Nah, kelembapan pasir adalah perbandingan antara kadar air yang dikandung pasir dengan berat pasir dalam keadaan kering. Kelembapan pasir perlu diketahui untuk memperkirakan jumlah atau proporsi air yang diperlukan dalam campuran material penyusun beton. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui
kelembapan dari agregat halus. Kemudian untuk standar yang digunakan adalah SNI 0324611991. Kemudian untuk alat dan bahan yaitu ada loyang, oven, dan timbangan. Dan bahannya itu dibutuhkan pasir. Nah, kemudian untuk langkah kerjanya yaitu pertama kita menimbang loyang, kemudian juga menimbang pasir seberat 500 gram, kemudian dimasukkan ke oven selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam kemudian ditimbang lagi. Nah, setelah didapatkan berat pasir sebelum dan sesudah di oven, itu kita mendapatkan bahwa kelembapan pada pengujian 1 itu 0,32%, sedangkan pada pengujian 2 itu didapatkan kelembapan sebesar 0,02%, dan rata-ratanya itu rata-ratanya adalah 0,17%. Kemudian berdasarkan praktikum tersebut, nah didapatkan kesimpulan bahwa pasir yang telah diuji ini memenuhi standar dari yang telah ditetapkan, yaitu SNI 0324611991, yakni sebesar kurang dari 2%. Nah, tapi dari pengujian yang dilakukan itu simpangan data atau standar deviasinya itu cukup jauh. Itu mungkin disebabkan oleh faktor perbedaan letak cawan pada saat pengovenan. Nah, dari yang kami ingat itu sampel 2 itu mendapatkan letak di dekat permukaan dalam oven yang membuat mendapatkan panas lebih intensif. Kemudian selanjutnya yaitu air resapan agregat halus. Penyerapan atau air resapan adalah persentase berat air yang mampu diserap pori agregat terhadap berat agregat kering. Serapannya air yang dihitung dari banyaknya air mampu diserap oleh agregat pada kondisi jenuh pada permukaan kering atau SSD. Nah, tujuan dari praktikum ini itu adalah menentukan penyerapan dari sampel pasir yang akan digunakan untuk mix design. Nah, standar pengujian yang dilakukan dalam praktikum ini adalah SNI 032461191. Nah, untuk alat dan bahan itu sama seperti yang kelembapan tadi, cuman bahannya itu kita di sini memakai pasir dalam keadaan SSD. Angkanya juga sama seperti yang tadi. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan itu pada pengujian 1 itu didapatkan penyerapan air sebesar 0,08% dan pada pengujian 2 0,12% dan pada rata-ratanya yaitu 0,10%. Nah, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa air resapan pasir itu memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu kurang dari 2% berdasarkan SNI 0324611991. Kemudian ada berat volume lepas dan rojok pasir. Nah, berat volume agregat halus atau berat isi agregat halus adalah rasio antara berat agregat halus dengan ukuran volume. Berat volume agregat diuji dalam dua keadaan, yaitu berat volume gembur atau lepas. Yang kedua yaitu berat volume padat atau rojok. Berat volume lepas merupakan perbandingan berat agregat dengan volume literan, sedangkan berat volume padat adalah perbandingan berat agregat dalam keadaan padat dengan volume literan. Menurut ASTM C29, berat volume lepas harus memiliki nilai yang lebih kecil daripada berat volume rojoknya. Kemudian tujuan dari kedua praktikum ini yaitu untuk mengetahui berat volume lepas dan berat volume rojok yang dari pasir yang akan digunakan untuk mix design. Kemudian standar yang digunakan yaitu ASTM C29. Untuk berat volume lepas, alat dan bahan yang digunakan yaitu takaran dengan volume 3 liter, kemudian timbangan dan pasir.
Nah, untuk berat volume lepas itu bedanya dia itu tidak dipadatkan dengan batang besi. Sedangkan berat volume rojo itu kita sebelumnya merojo dulu sebanyak 25 kali ketika pasir itu diisi sepertiga bagian, kemudian 2/3 bagian dan sampai penuh. Kemudian untuk perhitungan berat volume lepas yaitu itu didapat pada pengujian 1 didapatkan hasil 0,93 kg per liter atau kg per dm/3, dan pada pengujian 2 itu didapatkan berat volume lepas 0,83. Jika di rata-rata itu mendapatkan hasil sebesar 0,88 kg per liter. Sedangkan untuk volume rojo itu hasilnya lebih besar, di mana berat volume rojo pada pengujian 1 itu 1,06 kg per liter, yang sampel 2 itu 1,04, dan kalau di rata-rata itu 1,05 kg per liter. Jadi kesimpulannya yaitu dari pengujian yang telah dilakukan itu berat volume lepas dan berat volume rojo itu memenuhi standar ASTM C29, di mana berat volume rojo ini harus lebih besar daripada berat volume lepasnya. Kemudian ada kebersihan agregat halus terhadap lumpur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kebersihan agregat halus terhadap lumpur. Pasir sebagai agregat halus memiliki peran penting dalam pembentukan tekstur beton. Kebersihan terhadap lumpur dan bahan organik sangat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan beton. Tujuan kita melakukan praktikum ini adalah untuk menentukan dan mengetahui kadar lumpur yang terdapat pada sampel pasir yang akan digunakan untuk mesisan. Standar pengujian yang digunakan dalam praktikum ini adalah PBI 1971. Berikut adalah alat bahan yang digunakan, yaitu ada gelas ukur 5000 atau 1000 cc atau botol bening. Yang kedua yaitu penggaris, yang ketiga itu plastik, yang keempat itu karet. Dan untuk bahannya ada air dan pasir. Untuk langkah kerjanya yaitu isi gelas ukur 5000 atau 1000 cc dengan pasir setinggi 6 cm. Kemudian masukkan air ke dalam gelas ukur tersebut, kemudian tutup rapat dengan plastik dan karet. Selanjutnya kocok dengan merata, kemudian diamkan selama 24 jam. Selanjutnya setelah 24 jam, ukur endapan lumpur dan pasir bersih menggunakan penggaris dan catat hasilnya. Untuk perhitungan dan kesimpulan yaitu ada dua pengujian. Pengujian pertama yaitu tinggi pasir plus lumpur adalah 60 mm, di mana tinggi pasir 3 mm dan tinggi lumpur 57 mm. Kadar lumpur pasir pada pengujian 1 dihitung menggunakan persamaan berikut. Pengujian kedua, tinggi pasir plus lumpur adalah 60 mm, tinggi pasir 3 mm dan tinggi lumpur 57 mm. Kadar lumpur rata-rata didapat dari total kadar lumpur pasir sampel 1 dan sampel 2 kemudian dibagi 2. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan diperoleh prosentase kebersihan pasir terhadap lumpur sampel 1 sebesar 5,26% dan sampel 2 sebesar 1,69%. Berdasarkan PBI 1971 halaman 23, kadar lumpur pada pasir yang disyaratkan yaitu kurang dari 5%. Hal ini dibuktikan dengan simpangan sampel 1 dan sampel 2 yang memiliki selisih cukup jauh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti ketelitian dalam pengukuran dan pembacaan angka. Salah satu pasir yang diambil tanpa pengetahuan praktikan sudah mengalami proses uji atau subjektivitas praktikan yang melihat batas antara lumpur dan pasir bersih. Selanjutnya yaitu kebersihan agregat halus terhadap bahan organik. Pasir sebagai agregat halus harus terbebas dari bahan organik karena zat organik misalnya humus, sisa tumbuhan, dan lain-lain dapat mengganggu proses hidrasi semen dan menurunkan kekuatan beton. Kandungan bahan organik yang tinggi akan menyebabkan lambatnya reaksi ikat antara semen dan agregat. Tujuan melakukan praktikum ini adalah
untuk menentukan dan mengetahui kandungan bahan organik yang terdapat pada sampel pasir yang akan digunakan untuk mix design. Standar pengujian yang digunakan dalam praktikum ini adalah ASTM C4090. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama botol bening, kedua plastik, ketiga karet, keempat standar warna atau organic plate. Untuk bahannya yaitu yang pertama ada pasir, yang kedua ada NaOH 3%. Untuk langkah kerjanya adalah isi botol bening dengan pasir 3 cm atau 130 cc. Kemudian masukkan 200 cc NaOH 3% dan tutup rapat botol dengan plastik yang dikareti lalu dikocok. Ketiga, diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, amati warna campuran pasir dan NaOH menggunakan standar warna atau organic plate. Berikut adalah hasil analisis kebersihan pasir terhadap bahan organik, yaitu didapatkan warna nomor pada sampel 1 dan sampel 2 yaitu 1. Kesimpulannya adalah melalui proses pengujian dan pendiaman selama 24 jam pada campuran larutan NaOH dan pasir didapatkan perubahan warna yang sesuai dengan indikator warna nomor 1, yang berarti terdapat sedikit sekali kandungan bahan organik di dalam pasir yang diuji, namun masih diizinkan untuk dijadikan bahan campuran beton dan memenuhi syarat berdasarkan ASTM C4090. Selanjutnya ada pengembangan volume agregat halus. Pengembangan volume pasir atau bulking adalah fenomena bertambahnya volume pasir akibat adanya kelembapan air di antara partikel-partikelnya. Ketika pasir mengandung sedikit air, partikel-partikel pasir akan tertolak oleh lapisan air tipis sehingga pasir tampak lebih mengembang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui persentase volume udara yang terdapat dalam rongga sampel pasir yang akan digunakan untuk mix design. Standar yang digunakan dalam praktikum ini adalah ASTM C2997. Berikut adalah untuk alat dan bahannya. Yang pertama ada gelas ukur 500 cc, yang kedua ada pengaduk. Untuk bahannya ada air dan pasir. Langkah kerjanya yaitu pertama masukkan pasir ke dalam gelas ukur 500 cc sebanyak 3/4 volume gelas ukur. Dua, keluarkan pasir, kemudian masukkan air sebanyak setengah dari volume gelas ukur. Kemudian masukkan kembali pasir sedikit demi sedikit sembari diaduk dengan pengaduk. Diamkan sebentar lalu catat endapan yang terbentuk. Berdasarkan pengujian tersebut terdapat dua pengujian, yaitu pengujian pertama memiliki volume air 250 cc, volume pasir sebelum diaduk yaitu 375 cc, volume pasir setelah diaduk yaitu 305 cc. Di pengujian kedua, volume air 250 cc, volume pasir sebelum diaduk 375 cc, dan volume pasir setelah diaduk 325 cc. Untuk mendapatkan pengembangan pasir rata-rata didapat dari total faktor pengembangan pasir sampel 1 dan kedua, kemudian dibagi 2. Kesimpulannya adalah dari hasil praktikum didapatkan data faktor pengembangan pasir rata-rata sebesar 19,17%. Berdasarkan ASTM C2997, pengembangan volume pasir atau bulking yang disyaratkan yaitu tidak lebih dari 65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir yang diuji di lab memenuhi standar dan layak digunakan sebagai material penyusun beton. Selanjutnya yaitu ada mix design dan pengecoran. Mix design dalam beton adalah pekerjaan merancang dan memilih material bermutu tinggi untuk kepentingan produksi beton serta menentukan dalam mutu dan kekuatan beton itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara merencanakan komposisi campuran mix design agregat kasar yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, semen, air sesuai SNI 2834 tahun 2000 yang diperlukan dalam pembuatan beton dengan kuat tekan 30 MPa dan merealisasikan mix design tersebut melalui pengecoran. Standar yang digunakan untuk melakukan mix design beton adalah SNI 2834 tahun 2000 dan SNI 7656 tahun 2012. Berikut adalah tabel mix design yang didapat. Yang pertama yaitu kuat tekan beton yang disyaratkan, yaitu F-aksen C 30 MPa pada umur 28 hari. Benda uji berbentuk silinder dengan ukuran
10 kali 20 cm dengan jumlah benda uji sebanyak 30. Untuk deviasi standarnya yaitu 7 MPa. Untuk nilai tambah atau marginnya yaitu 1,64 dikali 7 sama dengan 11,48 MPa. Untuk kekuatan rata-rata yang ditargetkan yaitu 41,48 MPa. Untuk jenis semen yang digunakan adalah semen Portland Pozzolan Semen atau PPC. Jenis agregat yang digunakan yaitu agregat kasar batu pecah atau kerikil dan agregat halus alami yaitu pasir. Enggak. Baik, selanjutnya ada faktor air semen bebas. Nah, di sini ada tabel perakiraan kuat tekan MPa beton dengan faktor air semen dan agregat kasar yang biasa dipakai di Indonesia berdasarkan SNI 03-834-2000. Dari tabel di atas diketahui bahwa perkiraan kuat tekan beton untuk beton yang menggunakan semen Portland tipe 1 dengan tipe agregat batu pecah di umur 28 hari dan faktor air semen 0,5 adalah 37 MPa. Dari nilai ini, dari harga ini digunakan untuk membuat kurva yang akan dijelaskan selanjutnya. Lalu di sini ada grafik penentuan faktor air semen bebas berdasarkan SNI 03-834-2000. Nah, tadi disebutkan bahwa faktor air dengan semen Portland tipe 1 dengan faktor air 0,5, kuat tekannya ada di 37 MPa. Nah, dari 37 MPa itu kita ditarik secara horizontal dan juga yang dari faktor air 0,5 ditarik secara vertikal. Nah, titik temunya antara 37 dan 0,5 dibuat kurva lagi yang di sini dapat dilihat yaitu garis putus-putus. Lalu kita sudah temukan FCR kami yaitu 41,48. Nah, 41,48 tadi kita tarik secara horizontal, tarik garis secara horizontal sampai menemui atau menyentuh dengan titik yang sampai menyentuh dengan garis kurva yang putus-putus yang sudah dibuat tadi. Lalu ditarik vertikal ke bawah dan ditemunya ada 0,46. Itu adalah faktor air semen bebas dari FCR kami. Lalu yang ke-8 adalah faktor air semen maksimum. Di sini ada tabel perakiraan kuat tekan beton dengan faktor air semen dan agregat kasar dari tabel di atas. Untuk beton dengan lokasi yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari, di sini dapat dilihat dari beton di luar ruangan yang di A yaitu tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung dapat lurus dengan 0,6. Jadi untuk beton dengan lokasi yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung, ditentukan bahwa faktor air semen maksimum yang dapat digunakan adalah 0,6. Lalu yang ke-9 adalah SLAM. SLAM yang digunakan menurut SNI telah ditetapkan sebesar 100 mm. Lalu nomor 10, ukuran agregat maksimal. Berdasarkan pengujian gradasi agregat kasar yang dipaparkan, dibuatlah grafik untuk menentukan ukuran maksimal dari agregat kasar yang akan digunakan untuk pembuatan campuran beton, dan berdasarkan grafik pada tersebut dapat disebutkan bahwa ukuran agregat maksimum pada sampel yang akan digunakan untuk campuran beton adalah 40 mm. Lalu yang 11 adalah kadar air bebas. Untuk mencari kadar air bebas, kita menggunakan pendekatan yaitu 2/3 dikali 175 ditambah 1/3 dikali 205, dan juga ditemukan kadar air bebasnya yaitu 185 kg per meter kubik. Lalu selanjutnya ada kadar semen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah tidak. Selanjutnya yaitu kadar semen. Nah, kadar semen itu didapatkan dari kadar air bebas dibagi dengan faktor air semen bebas, di mana kadar air bebas tadi sudah didapatkan yaitu 185 dan faktor air semen bebas sudah didapatkan melalui grafik yaitu 0,46, dan didapatkan kadar semennya yaitu 402,17 kg per meter kubik. Kemudian kadar semen maksimum itu tidak ditentukan. Untuk yang nomor 14 yaitu kadar semen minimum. Nah, kadar semen minimum ini ditentukan melalui tabel SNI dari SNI 03-2834-2000, di mana untuk beton di luar ruangan yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung itu jumlah semen minimumnya itu 325. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu ada faktor air yang disesuaikan. Nah, faktor air yang disesuaikan ini bisa diabaikan karena kadar semen minimum itu sudah terpenuhi oleh kadar semen teoritisnya. Kemudian nomor 16 yaitu susunan besar butir agregat halus. Nah, dari grafik yang telah diplotkan itu kita sudah dapat pasir itu terdapat pada zona gradasi 2, dan untuk susunan agregat kasar atau gabungan itu di agregat kasarnya kita dapat
ukuran maksimum sebesar 40 mm. Dan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan persen agregat halus, kita menggunakan grafik yang terdapat pada SNI 2834 tahun 2000. Kadar faktor air semen yaitu 0,46 yang telah didapatkan tadi, kemudian ditarik pada batas gradasi zona pasir 2. Kemudian ditarik garis lurus horizontal dan didapatkan persen agregat halus itu sebesar 38%. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan persen agregat halus dan persen agregat kasar, selanjutnya adalah berat jenis relatif agregat, yaitu seperti gabungan dari agregat halus dan juga agregat kasar. Nah, ya tadi didapatkan berat jenis agregat kasar itu 2,66 gram per cm kubik dan berat jenis agregat halus itu 2,72 gram per cm kubik. Nah, untuk mencari berat jenis relatif adalah persen dari agregat halus dikalikan dengan berat jenis agregat halus ditambah 100% dikurangi persen dari agregat halus dikali berat jenis agregat kasar, yang mana perhitungannya 38%, yaitu persen agregat halus yang kita cari tadi dikalikan 2,72 ditambah 100% dikurangi 38% dikalikan 2,66, yaitu berat jenis relatif kita kedapatkan 2,619 gram per cm kubik. Nah, untuk berat isi beton yang diperkirakan dengan kadar air bebas 185 kg, kita tarik garis lurus ke asumsi untuk agregat batu pecah sampai ke kurvanya, ke kurvanya, terus kita tarik garis horizontal ke kiri dan kita mendapatkan berat isi beton. Perkiraan nanti beton kita itu seberat 2.430 kg per meter kubiknya. Nah, selanjutnya adalah mencari kadar agregat gabungan. Nah, kadar agregat gabungan ini adalah berat isi beton yang kita cari tadi barusan dikurangi dengan kadar semen ditambah dengan kadar air bebas. Yang mana di sini kita menemukan hasil kadar agregat gabungan kita 1842,83. Selanjutnya, nomor 23 adalah mencari kadar agregat kasar. Untuk mencari kadar agregat kasar adalah mengurangi keseluruhan persentase, yaitu 100% dikurangi dengan kadar agregat halusnya. Maka perhitungannya adalah 100% dikurangi 38% dikalikan dengan kadar agregat, yaitu 1842,83, menghasilkan agregat kasar kita 1143 kg per meter kubiknya. Nah, hasil di nomor 24 kita mendapatkan proporsi agregat teoritis, yang mana semen kita 402,17 kg per meter kubik, air 195 kg per meter kubik, agregat kasar 1140 kg per meter kubik, dan agregat halus 700,2. Selanjutnya adalah koreksi proporsi. Nah, koreksi di sini adalah koreksi air dari agregat. Nah, di sini kandungan air dalam agregat halus itu lebih besar dari absorpsi agregat halus, maka agregat ini terlalu basah. Maka kita perlu penambahan agregat sebanyak 700,27 ditambah 0,17 kurangi 0,1 dikali 700,27 per 100. Kita agregat halus kita itu harusnya 700,76 kg per meter kubik. Nah, untuk agregat kasar di sini absorpsi agregat kasar itu lebih besar daripada kandungan air dari agregat kasar. Nah, ketika absorpsi lebih besar dari kandungan air, maka agregat ini masih terlalu kering. Maka kita agregat kasar perlu dikurangi. Nah, harusnya agregat kasar kita itu sebesar 1142,55 ditambah 0,92 dikurangi 1,93 dikali 1142,55 per 100. Harusnya agregat kasar kita itu 1130,95. Nah, tadi kan kita menambah agregat halus dan juga mengurangi agregat kasar. Nah, supaya proporsi air itu tetap sama, kita perlu menambah kebalikannya, yaitu 185, yaitu air kita itu dikurang dari penambahan agregat halus, yaitu 0,49 dan ditambah pengurangan dari agregat kasar, yaitu 11,6.
menghasilkan air kita itu seharusnya 196,11 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya adalah rekapitulasi bahan. Nah, banyak sambal kita itu ada 30 buah dengan diameter 10 dengan tinggi 20 cm. Untuk volumenya sendiri mendapatkan 0,0015 meter kubik. Dengan volume 30 sampel itu 0,047 meter kubik. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan berat masing-masing kan, yang agregat halus, agregat kasar, air dan juga semen per meter kubiknya. Nah, ini dikali dengan volume 30 sampel, mendapatkan bahan penyusun besan untuk 30 mol sekian, dan dikalikan dengan 25% safety factor, yaitu 25% penambahan dari total masing-masing beratnya. Dengan saat pengecoran kita menggunakan semen 23,70 kg, air 11,56 kg, agregat halus 41,30 kg, dan agregat kasar 66,65 kg. Nah, selanjutnya adalah terakhir ada evaluasi mutu beton. Nah, tujuan kita melakukan langkah evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah beton yang telah dibuat dari perencanaan desain telah memenuhi kuat tekan yang disyaratkan. Nah, standar pengujian ini kita memakai SNI 2847 2013. Nah, untuk alat bahannya tentunya kita menggunakan alat uji tekan beton digital dan juga beton silinder yang kita buat dari mesin desain kita. Untuk langkah kerjanya, setelah beton silinder itu sudah curing selama 28 hari, kita keringkan di lapangan luas. Setelah itu kita lapisi atau capping permukaannya dengan belerang. Nah, setelah di capping, kita letakkan sampel ke alat tekan untuk menguji kuat tekannya. Nah, setelah itu kita catat bacaannya. Nah, didapatkan catatan bacaan itu berbentuk kilonewton. Tapi sebelumnya kita menimbang dulu berat sampel masing-masingnya. Nah, setelah kita timbang dulu masing-masing berat sampelnya, kita baca dari kuat tekan bacaan kilonewton atau kuat tekan pada alat uji. Nah, untuk kuat tekan ini masih dalam satuan kilonewton. Kita rubah menjadi MPa dengan cara kuat tekan itu MPa sama dengan P per A, yaitu kuat tekan per luas dari silinder kita. Nah, kita akan mendapatkan nilai MPa-nya. Setelah itu kita urutkan hasilnya seperti tabel ini dan kita mendapat rata-ratanya. Nah, standar yang kita pakai untuk menentukan apakah beton ini diterima atau enggak itu di SNI 1974 2023. Nah, syarat pertama dari SNI 1974 2023 adalah rata-rata dari 3 spesimen pengujian kuat tekan yang dilakukan secara berurutan dengan kekuatan tekan sama dengan atau melebihi FC aksen. Terus syarat yang kedua adalah kekuatan tekan tidak boleh lebih rendah dari FC aksen sebesar 3,5 MPa, yaitu kita kan targetnya 30 MPa. Kita kurangi dengan 3,5 MPa yaitu 26,5 MPa. Nah, untuk MPa yang lebih besar dari 35 itu tidak boleh lebih dari 0,10 FC aksen. Jika kekurangannya lebih dari 0,10 FC aksen, maka syarat kedua tidak diterima untuk yang lebih dari 35 MPa. Nah, setelah itu kita plot di dalam grafik rata-ratanya. Untuk rata-rata 3 consecutive test adalah berasal dari rata-rata 3 ini. Terus setelah itu kita rata-rata untuk syarat satunya. Untuk syarat 2-nya tinggal rata-rata ini tidak boleh kurang dari 30 MPa dikurangi 3,5 yaitu 26,5 MPa. Nah, untuk syarat-syaratnya kita ini tidak ada yang diterima ya. Dengan rata-rata MPa kita itu 21,42, yang mana itu kurang dari target MPa yang kita targetkan. Nah, setelah itu kita analisis perbandingan densitas dengan kuat tekannya. Densitas adalah berat dibagi volume. Nah,
setelah kita plot densitas dengan MPa-nya, nanti kita bisa analisis. Kita bisa analisis di sini. Untuk analisisnya sendiri, di sini harusnya ketika densitas naik, MPa itu ikut naik seperti ini. Tapi ada beberapa banyak anomali, yaitu ketika densitasnya naik, MPa-nya malah turun. Ini menunjukkan bahwa material yang ada di dalam mold atau material yang ada setiap sampel uji itu tidak merata. Nah, untuk tipe fraktur juga dapat kita amati, itu kita tipe fraktur 3, yang mana ini tiap agregat kita ini kurang lekat satu sama lain. Hasilnya pecahnya seperti ini. Nah, untuk standar deviasi, jadi sederhananya standar deviasi itu pakai formula di Excel itu STDEV S, terus kita plot di rata-ratanya. Nanti kita dapat standar deviasi. Untuk variasi kita pakai formula variation S, terus kita plot di rata-ratanya. Nah, untuk standar deviasi dan variasi untuk SNI 1974, untuk kita kan pakai 100 kali 200 mili. Untuk kondisi laboratorium itu koefisien variasinya itu 3,2, dan rentang kekuatan silinder individual yang diterima itu 9,2 silinder itu 9%, dan 3 silinder itu 10,6%. Nah, untuk MNL 7 kita mencari di sini untuk overall standard of concrete control. Kita within test variation itu yang laboratorial batch untuk standard deviation itu harusnya yang excellent itu di bawah 1,4, very good 1,4 sampai 1,7, dan selanjutnya untuk variasi juga gitu. Untuk yang excellent itu di bawah 2, yang very good itu 2 sampai 3. Nah, dari tabel atau dari data yang kita plot itu kita mendapatkan standar deviasi itu 1,79 dan koefisien variasi itu 3,2. Nah, itu masih dalam kondisi good menurut ASTM MNL 7. Nah, untuk analisisnya yaitu pertama ada konsistensi semen, analisis materialnya. Yang pertama itu yang kita tidak memenuhi standar itu ada konsistensi semen, modulus kehalusan agregat, dan kadar lumpur pasir. Nah, ini bisa menjadi alasan kita kenapa material kita itu tidak memenuhi target MPa yang diisyaratkan. Nah, untuk fisik material dan silinder beton, saat kita pengujian fisik itu sangat terlihat bagus ya, tidak ada void yang terlalu besar. Nah, tapi material yang digunakan itu tidak bisa kita pastikan kalau dia itu material yang kita uji. Terus untuk kejanggalan itu yang tadi, kenaikan densitas beton itu tidak diikuti dengan naiknya kuat tekan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, terdapat juga kemungkinan bahwa homogenitas pada campuran beton itu kurang merata, karena sampel akhir itu kalau saya ingat dulu kemarin tuh masih ada banyak semennya, sedangkan yang awal-awal itu banyak banget kikilnya, jadi kurang merata. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan evaluasi mutu beton yang telah dilakukan, kuat tekan rata-rata dari 30 sampel itu 21,42 MPa dengan standar deviasi 1,79 dan variasi 3,2, yang menurut ASTM MNL 7 itu masih dalam kondisi very good. Untuk penerimaan mutu beton sesuai SNI 2847/2002 itu kita tidak ada yang memenuhi syarat karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, dan kesalahan dalam penuangan adonan juga menjadi faktor krusial dari kurangnya kekuatan sampel beton ini, dan ini mengacu pada teori segregasi material. Dan terakhir adalah di laporan kita ada penutup. Jadi kesimpulannya, tadi ada bahan penyusun beton yang tidak memenuhi standar, itu ada 3, yaitu konsistensi semen, modulus kehalusan, dan kadar lumpur pasir.
yang mana konsistensi semen itu kita 31,2, yang mana itu standarnya itu 26-29. Kehalusan itu kita mendapatkan rata-rata 4,2672, sedangkan rentangnya itu harusnya menurut SII 005280 itu 5% sampai 7,1%, dan kadar lumpur pasir kita itu mendapat 5,26%, yang harusnya itu kurang dari 5%. Nah, untuk kesimpulan untuk selanjutnya adalah mix design. Untuk mix design yang kita hitung untuk perbandingan antara semen banding air banding agregat halus dan banding agregat kasar adalah 1:0,5 banding 1,7 banding 2,8 dengan rincian sebagai berikut. Dan evaluasi mutu beton kita mendapatkan kuat tekan rata-rata 21,42 MPa dari target 30 MPa dengan standar deviasi 1,79 dan koefisien variasi 3,2. Dan berdasarkan SNI 2847 2019 belum ada atau tidak ada sampel uji yang memenuhi syarat penerimaan mutu beton. Untuk saran, ada banyak saran dari praktikum kami. Yang pertama, pada saat proses penimbangan harus memperhatikan kondisi angin sekitar dan kestabilan permukaan meja timbangan sehingga akurat. Dan dalam memasukkan bahan ke dalam wadah, pastikan tidak ada kontaminan dalam bahan uji. Proses penuangan harus akurat dan hindari sampel uji menempel pada anggota tubuh dan wadah penuangan. Selanjutnya, pada saat pembacaan alat ukur waktu atau stopwatch, jam dan lain-lain itu sebaiknya dilakukan dengan fokus dan tepat. Dan nomor 4, pada saat menggunakan ayakan gradasi sebaiknya hindari lokasi dengan angin yang kuat supaya bahan atau sampel itu tidak berterbangan. Yang kelima adalah pada saat meletakkan sampel ke dalam oven sebaiknya tidak dalam posisi ditumpuk karena akan mempengaruhi proses pengeringan sampel. Yang keenam, pengujian yang memanfaatkan subjektivitas. Perhatikan seperti kadar lumpur agregat halus dan kadar bahan organik, yaitu dengan melihat, hendaknya itu dilakukan dengan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan hasil seobjektif mungkin dan seakurat mungkin. Nah, nomor 7, sebelum melakukan pengecoran, periksa mix design yang telah direncanakan dan pastikan data sudah diperhitungkan dengan benar. Yang nomor 8 adalah pada saat pengangkutan material untuk pengecoran sebaiknya dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari material tumpah. Nomor 9 adalah pada saat proses pengadukan dalam molen, pastikan campuran benar-benar homogen dan memenuhi kriteria SLAM yang direncanakan sebelum dituangkan ke dalam loyang. 10 adalah penuangan campuran dari loyang besi ke dalam mold sebaiknya dilakukan dengan merata untuk menghindari terjadinya segregasi. 11, pastikan untuk melakukan proses rojok dengan kuat dan benar agar tidak ada rongga udara dalam sampel beton. Nah, sekian presentasi tentang laprak kami dari kelompok 8. Bila ada salah kata atau salah penyebutan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.